Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya nabi wa ba'da. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, para pastor yang budiman, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang budaya taat hukum di materi bab 2. Adapun pada materi ini, pada video ini nanti kita akan membahas tentang hukum, tentang tata urutan perundang-undangan nasional, kemudian tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Mari kita mulai membahasnya ya. Nah, kita mulai dari definisi hukum itu ya. Apa sih yang dimaksud dengan hukum? Nah, jadi yang dimaksud dengan hukum di sini adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Jadi tujuan dari adanya hukum ini yaitu untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dengan adanya hukum ini itu akan membuat nanti kehidupan kita menjadi tertib, menjadi adil dan menjadi aman. Nah, dalam pelaksanaannya, hukum ini dia bersifat tegas, mengikat, memaksa, serta memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Tegas di sini artinya barang siapa yang melanggarnya, tentu di sini akan mendapatkan sanksi. Ya, sanksinya baik berupa denda maupun hukuman penjara. Dan yang kedua, hukum ini mengikat semua orang atau semua warga negara yang ada di negara tersebut. Dan yang berikutnya, memaksa. Memaksa artinya di sini semua orang yang dipaksa untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Nah, itu ya tentang hukum. Selanjutnya di sini ya, Indonesia sebagai negara hukum di sini sudah mengatur ya tentang hukum ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi di sini bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, dengan begitu bahwa di sini dalam kehidupan bernegara Indonesia itu kita sebagai warga negara wajib mematuhi peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, di pasal 1 ayat 3. Selanjutnya di sini mengapa sih kita harus taat kepada hukum itu di sini ya? Taat kepada hukum itu adalah kewajiban bagi setiap warga negara ya, dengan tujuan tadi untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan di masyarakat. Di sini dengan adanya hukum ini kita sebagai warga negara harus menunjukkan kesadaran kita sebagai bagian dari masyarakat yang beradab. Karena tanpa adanya hukum, masyarakat akan kacau dan kehidupan kita itu tidak akan teratur, akan terjadi anarkis ya di masyarakat. Oleh karena itu ya, mengapa hukum itu sangat diperlukan ya untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian di masyarakat. Nah, di sini tujuan hukum di sini kita ambil menurut Pak Gustav Redbras ya. Yang pertama, untuk tujuan hukum ini itu menciptakan keadilan, kemudian yang kedua untuk memberikan kemanfaatan, kemudian yang ketiga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat ya. Nah, yang pertama di sini hukum itu berfungsi ya bertujuan untuk menciptakan keadilan agar baik itu dia orang kaya, orang miskin atau semua lapisan masyarakat mendapatkan keadilan dari adanya hukum. Kemudian yang kedua kemanfaatan hukum ya. Jadi hukum ini bermanfaat bagi semua orang ya, bukan hanya bagi satu golongan aja. Kemudian yang ketiga memberikan kepastian hukum, artinya hukum itu berlaku secara pasti ya, tanpa ada kecualinya. Bagi yang melanggarnya tentu akan mendapatkan sanksinya. Selanjutnya, nah di sini ada pun tujuan hukum yang lain di sini yaitu pertama untuk mewujudkan keadilan, yang kedua memberikan kepastian hukum, yang ketiga menjaga kepentingan umum, dan yang keempat sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan. Nah, dalam kehidupan kita di sini kita perlu membangun budaya taat hukum di sini ya. Adapun yang dimaksud dengan budaya taat hukum di sini yaitu sikap dan perilaku yang secara sadar di sini sukarela dan tulus mematuhi segala peraturan hukum yang
berlaku. Nah, jadi budaya taat hukum itu di sini muncul dari dalam diri kita, ya, dan itu kita terapkan atau aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adapun di sini ciri-ciri budaya taat hukum yang tumbuh di masyarakat, yaitu di sana di mana masyarakatnya yang pertama dia menghargai aturan dan norma sosial yang berlaku. Kemudian orang yang memiliki budaya taat hukum itu tentunya di sini dia tepat waktu dan melaksanakan kewajibannya, misalnya dia membayar pajak, dia mematuhi tata tertib di sekolah, ya. Kemudian yang berikutnya tidak melakukan tindakan kriminal atau misalnya melanggar lalu lintas di sini. Kemudian yang berikutnya berani melaporkan jika ada pelanggaran hukum yang berlaku di masyarakat. Karena memang barang siapa yang melanggar hukum tentu dia harus mendapatkan ganjaran dari apa yang sudah dia lakukan. Selanjutnya, pentingnya budaya taat hukum di sini bertujuan untuk menciptakan keadilan, ya, sehingga nanti di sini hukum memastikan setiap orang diperlakukan sama, ya, tanpa memandang status sosial. Kemudian yang berikutnya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, ya, misalnya di lalu lintas, di peraturan lalu lintas agar lalu lintas kita tetap lancar, aman, ya, diperlukan peraturan sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Kemudian ada juga misalnya hukum pidana di sini yang berfungsi untuk menjaga kita dari perilaku kejahatan yang bisa dilakukan orang lain, ya. Itu, ya. Kemudian yang berikutnya di sini pentingnya budaya taat hukum di sini yaitu untuk membangun kepercayaan masyarakat, ya, sehingga dia merasa aman, ya, dengan sistem hukum yang ada. Kemudian di sini untuk mendorong pembangunan. Nah, dengan adanya ketaatan hukum yang diimplementasikan oleh masyarakat di sini itu akan mewujudkan, ya, orang untuk merasa aman sehingga mereka merasa nyaman untuk berinvestasi, untuk melakukan bisnis, ya. Nah, di sini ada pun contoh-contoh pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm, kemudian menerobos lampu merah, kemudian mengemudi melawan arah, kemudian membawa sampah sembarangan, kemudian yang berikutnya melakukan pencurian atau penipuan, ya. Nah, selanjutnya di sini ada pun tata urutan perundang-undangan nasional yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menempati kedudukan yang paling tinggi dalam hierarkis tata urutan perundang-undangan nasional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ketetapan MPR, kemudian menempati urutan ketiga yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang menempati urutan keempat yaitu peraturan pemerintah. Kemudian yang kelima yaitu peraturan presiden, kemudian yang keenam peraturan daerah provinsi, kemudian yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, urutan ini merupakan urutan yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan yang bersifat hierarkis. Artinya peraturan perundang-undangan yang memiliki posisi lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Semuanya harus saling selaras dan sesuai dengan peraturan di atasnya, sehingga diciptakan suatu keharmonisan, keselarasan dalam tata perundang-undangan nasional yang berlaku. Selanjutnya, adapun di sini cara kita membangun budaya taat hukum. Yang pertama, di sini kita mengajarkan anak-anak tentang pentingnya aturan dan disiplin yang dimulai dari rumah, kemudian dari rumah kemudian menuju ke sekolah. Selanjutnya, upaya yang berikutnya itu melakukan penegakan hukum yang tegas. Ya, di sini aparat penegak hukum, polisi, jaksa ataupun hakim, ya, harus bertindak adil dan tidak pandang bulu dalam mempraktikkan hukum yang berlaku, sehingga orang yang melanggar hukum mendapat efek jera dari perbuatannya itu. Kemudian yang keempat, juga di sini diperlukan peran pemerintah, ya, dalam membuat peraturan yang jelas, mudah dipahami dan tentunya di sini berpihak kepada rakyat. Kemudian yang berikutnya, peran masyarakat juga di sini sangat dibutuhkan dalam upaya membangun budaya taat hukum di sini, ya, sehingga di sini antar warga masyarakat dapat saling mengingatkan dan menjadi teladan, ya,
dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Yang pertama kita akan mulai dari hak dulu ya. Adapun yang dimaksud dengan hak asasi manusia ya di sini sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah itu ya definisi HAM ya menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 1 angka 1 ya. Jadi di sini hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang melekat pada diri kita sebagai manusia, misal hak hidup ya, hak bernapas, hak berjalan, hak tempat tinggal ya, hak untuk berpendapat. Nah, itu merupakan hak-hak kita sebagai manusia secara lahiriah gitu. Selanjutnya ada apa yang dimaksudkan kewajiban di sini ya, masih dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di sini, di mana dalam pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, jadi di sini kewajiban yang harus kita lakukan sehingga hak asasi manusia itu dapat terwujud. Misal kita harus menghormati orang lain ya. Sehingga dengan kita menghormati orang lain ini tentu di sini kita langsung bisa menjunjung tinggi hak asasi manusia orang lain atau menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain. Selanjutnya, adapun di sini dalam masyarakat itu meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia, namun ya dalam masyarakat itu ada sering terjadi pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran terhadap kewajiban. Nah, adapun faktor penyebabnya itu disebabkan yang pertama karena satu ya adanya sikap egois dari masyarakat. Artinya dia mementingkan dirinya sendiri sehingga dia dengan itu dia membenarkan dirinya untuk melakukan pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua, karena rendahnya kesadaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akhirnya pelaku pelanggar HAM itu dia melanggar HAM karena dia belum tahu apa itu peraturan-peraturan ya yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran, artinya tidak menghargai orang lain sehingga terjadilah pelanggaran HAM. Nah, itu ya faktor penyebab pelanggaran HAM yang internal ya, yang terjadi dari pelakunya sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya adapun faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, yang pertama di sini ketidaktegasan aparat penegak hukum sehingga ini tidak memberikan efek jerah sehingga terus terjadi pelanggaran HAM. Kemudian yang berikutnya adanya kesempatan untuk melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran terhadap kewajiban. Kemudian yang berikutnya minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah ya. Kemudian yang berikutnya adanya penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang berikutnya terjadinya krisis moral sehingga karakter bangsa itu menjadi buruk sehingga terjadilah pelanggaran HAM. Kemudian yang berikutnya aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. Yang berikutnya kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum. Nah, yang berikutnya penyalahgunaan teknologi, misalnya menyebarkan hoax, melakukan hate speech atau ujaran kebencian ya, dan lain sebagainya ya. Itu ya. Jadi demikian ya faktor penyebab pelanggaran HAM dan pengingkaran terhadap kewajiban dari faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, adapun di sini contoh kasus pelanggaran hak warga negara, misalnya pendidikan tidak merata, kemudian munculnya ketidakadilan hukum, kemudian ketiga menciptakan kegaduhan di perpustakaan, ini contohnya di sekolah ya. Kemudian berikutnya tidak mendapatkan kesempatan memilih dalam pemilihan umum. Kemudian yang berikutnya banyak anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan,
Kemudian kasus berikutnya tingginya angka pengangguran. Kemudian yang berikutnya pelanggaran hak cipta. Nah, adapun contoh kasus pengingkaran terhadap kewajiban warga negara, misalnya di sini melanggar peraturan berlalu lintas, ya misalnya tidak menggunakan helm, tidak mengendarai sepeda motor tanpa memiliki surat izin mengemudi, ya, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, misalnya ada tugas untuk ronda malam, karena kesibukan akhirnya tidak dihadiri atau sengaja mungkin menghindar dari adanya kegiatan ronda malam tersebut. Berikutnya unjuk rasa yang berakhir ricuh, ya. Nah, di sini meskipun kita dibolehkan untuk melakukan demonstrasi, tapi kita harus lakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai kita anarkis, apalagi sampai berakhir ricuh sehingga nanti bisa menimbulkan korban, apalagi sampai merusak fasilitas umum, ya. Itu yang tidak dibolehkan. Artinya kalau kita begitu, berarti di sini kita sudah menjadi, ya, orang yang melanggar kewajiban kita sebagai warga negara. Yang berikutnya di sini tidak membayar pajak. Nah, jadi di sini, ya, jadi orang yang tidak membayar pajak itu berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi sebagai warga negara yang baik kita harus membayar pajak sesuai waktunya, ya. Nah, adapun di sini upaya penegakan hak dan kewajiban di sini, yang pertama upaya secara preventif atau pencegahannya di sini. Upaya preventif di sini yaitu upaya untuk mengendalikan atau mencegah terjadinya pelanggaran HAM sebelum terjadinya pelanggaran HAM tersebut. Nah, adapun caranya misalnya dengan memasukkan materi hak dan kewajiban, ya, serta pendidikan karakter ke dalam kurikulum sekolah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, melakukan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, menyediakan layanan publik yang cepat, adil dan transparan dan tidak diskriminatif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak oleh aparatur negara. Kemudian yang keempat, meningkatkan peran lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman, ya, dan lembaga pengawas internal di setiap instansi. Kemudian yang kelima, menegakkan keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum secara konsisten sehingga warga negara percaya pada sistem hukum yang berlaku. Kemudian yang keenam, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan sehingga rasa toleransi dapat tumbuh dalam diri masyarakat sehingga itu bisa mencegah konflik yang berujung pada pelanggaran hak dan pengingkaran terhadap kewajiban. Nah, adapun di sini juga upaya secara represif atau upaya yang dilakukan, ya, jika terjadi pelanggaran HAM, pelanggaran hak atau pengingkaran terhadap kewajiban, dengan tujuan di sini untuk mengembalikan seperti semula dan memberi sanksi kepada pelanggar HAM di sini. Adapun caranya, yang pertama memproses kasus pelanggaran HAM, ya, dan pengingkaran kewajiban di sini melalui mekanisme pengadilan HAM atau pengadilan umum hingga kasusnya tuntas dan pelaku dapat diberikan sanksi, ya, dan dapat dijatuhkan hukuman atas perbuatannya itu. Kemudian yang kedua, memberikan ganti rugi finansial, ya, serta dukungan psikologis terhadap korban pelanggaran HAM. Kemudian yang berikutnya, mengupayakan pemulihan nama baik dan status sosial korban pelanggaran. Kemudian yang berikutnya, menerapkan sanksi atau paksaan secara tegas, ya, namun terukur oleh aparat untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan ketertiban jika sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran terhadap kewajiban. Nah, itu, ya, upayanya, ya. Ada upaya preventif, yang kedua ada upaya represif tadi. Nah, di sini setelah kita mempelajari materi di sini dapat kita simpulkan, ya, budaya taat hukum itu merupakan pondasi penting bagi negara yang beradab, ya. Jadi dengan kita mematuhi hukum itu maka dapat kita digolongkan sebagai negara yang beradab. Kemudian di sini marilah kita mulai dari diri sendiri kita, ya, untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku, menghargai orang lain dan jadilah warga negara yang baik. Kemudian yang berikutnya, mari kita pikirkan dalam hati kita apa yang akan kita lakukan
untuk mempraktikkan budaya taat hukum pada hari ini, sehingga kita sebagai warga negara bisa memiliki budaya taat hukum. Nah, untuk menemukan jawabannya, mari kita pikirkan, dan setelah kita menemukan jawabannya, mari kita implementasikan sehingga kita menjadi warga negara yang memiliki budaya taat hukum ya. Demikian ya penyampaian materi dari saya. Demikian atas penyampaiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.